kebijakan ini jika diberlakukan ya. Nah, tentu saja akan mengalami penurunan jumlah wisatawan yang datang ke Bali. Nah, kemudian wisatawan yang datang ke Bali itu akan difilter hanya orang-orang yang benar-benar mau berlibur, yaitu orang-orang yang mempunyai uang, berbekal. Jadi orang wisatawan yang datang ke Bali itu tidak tangan kosong. Gitu. Jadi mereka ke Bali itu memang benar-benar ingin liburan. Oke, selamat datang Pak Wayan. Ya, selamat. Perkenalkan saya Ari. Ini mungkin Bapak udah sering ya di konten-konten Miralen, sering hadir sebagai narasumber juga. Dan di sini saya ingin bertanya-tanya dan juga ada beberapa hal yang mungkin akan kita bahas nantinya mengenai ada beberapa kebijakan yang kita dengar dari pemerintah kita gitu. Salah satu dari pemerintah daerah kita gitu. Ya. Nah, mungkin ada beberapa berita yang kemarin itu sempat viral juga mengenai tentang pemeriksaan saldo rekening terhadap para wisatawan yang datang ke Bali ya tentunya. Mungkin itu salah satu hal mungkin terobosan yang bagus, tapi juga bisa jadi akan berdampak buruk terhadap kita juga. Nah, di sini saya ingin bertanya sih ke Pak Wayannya sebagai praktisi lah di bidang properti. Nah, di sini saya mau bertanya, kira-kira apa sih penyebab dari kebijakan ini diterbitkan atau dirancang oleh pemerintah daerah? Oke. Ya, pertanyaannya kali ini sangat bagus sekali karena ini lagi hangat-hangatnya ya. Ada wacana. Nah, ada wacana bahwa akan ada penyaringan wisatawan yang datang ke Bali. Jadi kalau kita selama ini berwisata misalnya ke Singapura, betul. Itu kita di sana kan ketat, nggak boleh sembarangan ya kan. Nah, apalagi kita ke Amerika misalnya, atau kita mau ke Inggris misalnya. Nah, kita ditanya, kadang-kadang itu kita ditanya, rekening Anda ada berapa uangnya? Nah, itu dulu zaman saya itu kita harus mempunyai rekening sebesar 200 juta loh. Oh, sebagai jaminan bahwa kita memiliki dana gitu. Jaminan bahwa kita itu ke sana itu nggak miskin gitu loh. Nanti kalau kita di sana tersesat, kita nggak menjadi gembel, kita nggak melakukan hal-hal yang negatif untuk bertahan hidup dan lain sebagainya. Itu dipastikan. Nah, konsep itulah sekarang yang menjadi wacana di Bali untuk diterapkan. Nah, ini berawal dari kemarin kan kita sempat COVID ya, di mana wisatawan itu sangat drop atau down. Wisatawan yang datang ke Bali itu tidak ada, sehingga banyak properti yang kosong, properti yang malah daerah Kuta itu sendiri malah banyak properti yang seperti tanda kutip menjadi rumah hantu karena sepi, lampu mati dan lain sebagainya. Nah, namun setelah COVID recovery, itu ternyata wisatawan yang datang ke Bali itu kembali banjir lagi, melebihi daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, era tahun 2020-an. Nah, hal ini kan sesuatu yang bagus ya. Artinya wisatawan kembali membludak datang ke Bali. Tetapi di satu sisi ada masalah yang baru. Jadi masalah baru itu yang datang itu kan konsep daripada pemerintah mungkin regulasinya untuk menarik kembali wisatawan yang datang ke Bali sebanyak-banyaknya, yaitu wisatawan yang datang berdasarkan volume atau volume. Ya, jadi banyak yang banjir gitu. Nah, setelah wisatawan banyak yang datang, itu menimbulkan masalah baru, yaitu banyak wisatawan yang datang, tanda kutip ya, yang punya uang sedikit, tetapi ingin tinggal lama, sehingga spend atau pengeluaran uangnya itu ya sedikit.
jadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan ya. Jadi wisatawannya karena lama tinggal di Bali, bekalnya habis, mereka malah berbisnis atau melakukan bekerja lah di sini ya. Ya bukannya mereka berwisata, nginep di hotel, menikmati fasilitas-fasilitas wisata yang ada, tetapi mereka justru bekerja. Bekerja dari Bali berarti ya? Iya, mereka bekerja. Dan pekerjaan yang dilakukan itu ya seperti yang kita lihat, yaitu menyewakan motor. Oke. Ya menyewakan motor itu kan pekerjaan ya lokal lah. Iya, seharusnya orang lokal ya. Melakukan bisnis itu, kemudian misalnya marketing villa rental, kemudian juga mereka ada yang menjadi tour guide. Iya. Nah itu kan artinya mereka bekerja di Bali menggunakan visa wisatawan. Tapi ternyata dia tinggal lama. Mereka bekerja di Bali. Nah hal ini tentu sangat merugikan ya masyarakat kita dan merugikan sektor pariwisata juga. Nah maka daripada itulah timbul wacana bagaimana Bali itu bisa menyaring atau memfilter wisatawan yang datang ke Bali itu dari berbasis volume atau banyak menjadi basis yang berkualitas. Berkualitas ya, yang berkualitas. Artinya maksudnya di sini tamu itu yang datang ke Bali diharapkan hanya tamu-tamu yang berkualitas. Memang benar juga sih, mungkin itu adalah salah satu ya yang mungkin penyebabnya seperti yang dibilang sama Pak Wayan tadi, bahwa pertumbuhannya mungkin secara kuantitas mungkin banyak, tapi kualitasnya yang menurun ya setelah COVID ya. Oke. Sampai saat ini. Ini menurut Bapak, ketika memang benar ya kebijakan ini dibuat, kemudian apa sih dampak yang kemungkinan yang bisa akan terjadi juga ketika kebijakan ini diterapkan gitu? Kebijakan ini jika diberlakukan ya, nah tentu saja akan mengalami penurunan jumlah wisatawan yang datang ke Bali. Nah kemudian wisatawan yang datang ke Bali itu akan difilter hanya orang-orang yang benar-benar mau berlibur, yaitu orang-orang yang mempunyai uang, berbekal. Jadi orang wisatawan yang datang ke Bali itu tidak tangan kosong. Gitu. Jadi mereka ke Bali itu memang benar-benar ingin liburan. Nah, ini akan secara otomatis pengunjung wisatawan itu akan mulai tersaring sehingga efeknya akan jumlah pengunjungnya akan menurun. Kemudian di sisi lain akan ada kenaikan kualitas wisatawan. Nah, jadi wisatawan yang datang ke Bali itu mereka benar-benar akan menginap di hotel atau di villa, kemudian mereka akan makan di restoran, dan yang paling penting mereka akan berbelanja spend money untuk membeli oleh-oleh, menikmati kegiatan wisata, misalnya parasailing itu dan lain sebagainya. Nah, ini berarti sektor pariwisata di Bali itu akan lebih tertata. Oke, berarti kalau dibilang seperti itu, apakah nggak ini menjadi sesuatu kebijakan yang menjadi bumerang buat kita? Misalnya, aku nggak mau deh pergi ke Bali karena di sana terlalu banyak peraturan dan lain sebagainya. Apakah itu menjadi salah satu hal yang udah dipertimbangkan sebelumnya? Tentu kita, kalau saya melihat di sini ada plus minusnya ya. Kalau plusnya ya seperti tadi saya katakan bahwa segmen market sektor pariwisata akan tersaring bagi wisatawan yang lebih berkualitas, yang benar-benar ingin menikmati liburan di Bali. Nah kemudian negatifnya yaitu mungkin jumlah wisatawan yang akan datang ke Bali itu akan semakin sedikit
pertumbuhan sektor pariwisatanya itu tidak akan jumlah kunjungan tiap tahun itu tidak akan naik cepat. Gitu. Tahun ini misalnya 20 juta, tahun depan tahu-tahu sudah 30, tahun depannya naik lagi 10 juta. Nah ini kita akan kewalahan, tetapi kenaikan ini tidak memberikan nilai investasi yang baik. Nah justru menimbulkan hal-hal yang negatif di lingkungan sosial, kemudian terhadap hukum juga banyak ya, karena banyaknya jumlah wisatawan yang datang ke Bali itu belum tentu memberikan keuntungan yang sesuai. Namun kalau kita menyaring wisatawan yang datang ke Bali itu hanya wisatawan yang benar-benar ingin berlibur ya, nah maka itu bisa, tapi keuntungannya justru lebih banyak atau berlipat-lipat. Nah itu. Oke, itu berarti bisa memberi dampak baik ya buat tentu saja ya, buat itu kualitas ya, itu memberikan dampak yang baik, yang kita harapkan nanti Bali ke depan. Jadi Bali tidak menjadi tempat wisata yang murahan, tetapi Bali menjadi tempat wisata yang berkualitas. Betul. Oke, Bapak kan udah berkecimpung tuh di properti udah lama. Terus dari kebijakan ini, apa relevansinya antara kebijakan ini terhadap properti yang mungkin Bapak rencanakan, yang Bapak kembangkan? Misal, ada beberapa pengembangan properti yang memang dikonsep secara bagus. Itu mungkin pasar marketnya di wisata yang lebih berkualitas. Tapi ada juga properti yang dia direncanakan hanya sekedar gitu, hanya disekedar buat, tapi itu mengambil dari wisatawan yang kelasnya menengah ke bawah gitu. Jadi ketika kebijakan ini, apakah akan ada dikorbankan dan apakah relevan bagi properti-properti yang direncanakan dengan baik gitu, Pak? Ya, ini yang paling penting yang harus kita ketahui ya. Apa dampaknya nanti? Tentu saja akan berdampak ke sektor properti. Karena kalau kita lihat di Bali itu kan tidak seperti di daerah-daerah lain ya, yang merupakan daerah manufaktur atau daerah pertambangan. Nah, sedangkan di Bali ini adalah murni daerah wisata. Jadi sektor ekonomi di Bali itu bergantung sekali kepada sektor pariwisata. Nah, ini akan memberikan dampak terhadap properti di Bali. Nah, kalau misalnya ini terjadi, akan ada perubahan ya. Seperti yang tadi dibilang sama Wayan itu, bahwa kalau wisatawan yang datang ke Bali, ya, di mana kelas menengah ke bawah, jadi mereka datang ke Bali akan membanjiri Bali itu dengan mencari akomodasi yang murah. Contohnya misalnya kos-kosan. Ya, betul. Nah, itu kos-kosan kan sebenarnya digunakan oleh orang lokal. Ya, betul. Nah, tapi selama fasilitasnya lengkap, nah si bule-bule ini, wisatawan ini akan menginap di sana. Jadi mereka bisa stay 1 bulan, 3 bulan. Ya. Nah, tetapi mereka tidak menikmati fasilitas wisata, mereka tidak berbelanja, mereka hanya mencari memanfaatkan aja. Justru mereka ngantre di warung jinggo. Ya, betul. Nah, itu kan sudah artinya bukannya gimana ya gitu. Tapi itu kan efeknya akan berubah ketika kita menyaring hanya tamu-tamu yang kaya bisa ke Bali sehingga mereka nginap di hotel bintang 5, kemudian di villa-villa mewah yang berkualitas. Nah, mereka berbelanja di restoran, mereka menikmati paket-paket wisata yang tersedia di Bali. Nah, mereka akan spend uangnya banyak sekali di Bali. Nah, termasuk mereka juga akan memilih properti yang lebih berkualitas, misalnya dari desain, legalitas, kemudian kenyamanan lah istilahnya. Kenyamanan istilahnya ya, seperti itu. Artinya dari
investor yang misalnya membuat asal-asalan ya bangunannya. Yang penting mereka bangunannya jadi ada yang nginep sudah tanpa memperdulikan kualitas kenyamanan tamu itu sendiri. Nah, itu akan tergerus. Oh iya, berarti menjadi suatu hal yang positif ya nantinya. Mereka akan beralih, si tamu itu akan beralih ke properti yang lebih berkualitas. Baik Pak, saya juga tertarik ketika saya ya sebagai investor ini misalnya, sebagai investor ingin membuat properti di Bali. Berarti ini adalah salah satu mungkin peluang bagus ya ketika saya ke depannya, bagi saya jangka panjangnya ke depan ya, untuk saya investasi properti di Bali. Ya, kalau misalnya ingin berinvestasi di Bali ya, hendaknya kita memikirkan jauh lebih panjang di masa yang akan datang. Nah, dengan adanya regulasi ini, jadi tamunya mempunyai pilihan yang bagus, yang berkualitas, bisa tinggal nyaman di Bali, aman, dan stay-nya lebih lama ya. Oke, berarti bisa mendatangkan devisa yang lebih banyak lagi yang lebih banyak lagi. Itu juga memberikan keuntungan bagi beberapa, bukan hanya si pemilik hotel aja yang diuntungkan ya, bukan hanya si pemilik villa aja yang diuntungkan, tetapi juga di sini ada transportasi. Kalau mereka stay lebih lama karena mereka nyaman di villa kan otomatis transportasinya, jasa transportasinya itu kan juga lebih lama kan. Kemudian mereka akan menikmati fasilitas pariwisata juga lebih banyak. Mereka makannya juga akan lebih lama juga. Jadi banyak hal yang diuntungkan. Nah, itulah kalau memang benar-benar wisatawan yang datang ke Bali bisa tersaring. Siap, terima kasih banyak Pak Wayan. Mungkin dari kita sendiri, tujuan dari kita membahas ini adalah ketika kebijakan ini dibuat dan juga kebijakan ini memang benar-benar terjadi, kita harapannya kita sebagai orang yang bergerak di bidang properti, kita harapannya agar properti-properti yang kita rencanakan dengan baik bisa terserap dan juga investor mendapatkan kebaikan dan juga investasi ke depannya bisa naik dalam jangka panjang. Oke, siap. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih banyak, Pak Wayan.